Pada materi berikutnya adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat kita akan membahas bentuk umumnya, kemudian cara mencari akar, rumus jumlah dan kali akar-akar dari fungsi kuadrat, kemudian diskriminan. Kita juga akan belajar titik puncak serta cara menyusun ya. Ini maaf typo ya, cara menyusun. Ini adalah menyusun fungsi kuadrat. Nah, kita lanjutkan. Bentuk umumnya fungsi kuadrat itu bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a itu adalah koefisien atau siapapun dia di depannya x kuadrat itu namanya a. Kemudian b adalah siapapun dia di depannya x, dan c adalah siapapun dia yang tidak mempunyai x. Kemudian cara mencari akar ya, akar itu adalah solusi atau penyelesaian dari bentuk fungsi kuadrat. Ada 3 cara ya setidaknya yang bisa digunakan untuk mencari akar ya. Yang pertama menggunakan pemfaktoran ya. Kemudian yang kedua menggunakan pelengkapan kuadrat sempurna, bentuk kuadrat sempurna. Dan yang ketiga kita bisa menggunakan rumus ABC ya. Rumus ABC. Ada rumus ABC yang sangat populer itu adalah X1 X2 sebagai akar itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, kalau yang pemfaktoran ya bisa nanti dipelajari ya di buku maupun di sumber yang lain. Kali ini kita skip saja metode pemfaktoran. Di metode kuadrat sempurna juga kita skip, dan rumus ABC ini sekilas saya sampaikan. Kemudian rumus jumlah dan kali ya. Jika X1 dan X2 itu adalah akar dari fungsi kuadrat ya, akar dari fungsi kuadrat, maka akan ada rumus ya bahwa X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Min B per A. Kemudian X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Jadi misalkan kita punya sebuah fungsi kuadrat ya, 2x kuadrat min 3x plus 5 begitu sama dengan 0, maka tanpa mencari akar-akarnya dengan menggunakan rumus pemfaktoran ataupun kuadrat sempurna ataupun rumus ABC, maka kita bisa menentukan akarnya. Kalau dijumlah ketemunya adalah min B per A. Ini min ya, min B-nya itu adalah min 3, siapapun dia di depannya X berarti B-nya adalah min 3, kemudian A-nya adalah 2 ya, sehingga ini min ketemu plus jadinya 3 per 2. Kemudian X1 dikali X2 ya itu sama dengan C per A. C-nya itu berarti 5, A-nya adalah 2 berarti 5 per 2. Itu adalah rumus jumlah dan kali akar fungsi kuadrat. Kemudian diskriminan ini mempunyai rumus D ya sama dengan B kuadrat min 4AC. Seperti namanya ya, bahwa diskriminan ini digunakan untuk membedakan atau untuk mempelajari karakteristik sebuah fungsi kuadrat ya. Jadi nilai D ini nanti bisa digunakan untuk menyelidiki ya, kita bahas pada slide berikutnya. Kemudian kita nanti juga akan belajar titik puncak serta cara menyusun fungsi kuadrat ya. Nah ini ya, nah, berarti kita bahas sedikit dulu tentang diskriminan ya. Diskriminan tadi mempunyai rumus B kuadrat min 4AC. Nah, ini diskriminan nanti akan menentukan 3 karakter dari fungsi kuadrat. Yang pertama, fungsi kuadrat tersebut akan mempunyai 2 akar ya, akan mempunyai 2 akar real berbeda. Syaratnya apa? Ketika D-nya lebih dari 0 ya. Jadi ABC-nya ini diperoleh dari bentuk umum fungsi kuadrat tadi, dihitung. Nah, ini nanti akan ketemu sebuah nilai angka ya, atau bilangan, di mana jika hasil D-nya itu lebih dari 0, maka fungsi kuadrat tersebut mempunyai 2 akar real yang berbeda. Kemudian kalau kemungkinan yang kedua ya, dia akan mempunyai ya sepasang akar yang sama ya. Itu terjadi ketika D sama dengan 0. Dan dia tidak mempunyai akar real ya, tidak punya akar real. Itu terjadi ketika D kurang dari 0. Seperti itu. Nah, kemudian pada sebelumnya ya, slide sebelumnya, kita dari diskriminan ini bisa digunakan untuk menentukan jenis atau karakter dari fungsi kuadrat. Apakah dia mempunyai 2 akar real yang berbeda ataupun dia mempunyai akar yang sama, sepasang akar yang sama, ataupun dia tidak punya akar yang real, terjadi ketika D kurang dari 0. Nah, kemudian tadi masih ada satu materi XP ya. Nah, XP, YP ini adalah titik puncak maksimum atau minimum sebuah fungsi kuadrat. Nah, kita pakai gambar ini ya. Ini adalah salah satu contoh daripada titik puncak. Ini adalah titik puncak minimum ya, karena dia mempunyai pola ya, turun kemudian naik, sehingga ini kan turun ya, turun kemudian naik, berarti ini adalah titik puncak minimum. Kalau titik puncak maksimum berarti dia naik baru turun. Nah, ini namanya titik puncak maksimum.
maksimum ya. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu cara menyusun ya, cara menyusun fungsi kuadrat berdasarkan nilai yang diketahui pada grafik. Ini